untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada juga sebentar bisa menyimak dulu penjelasan ataupun juga pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mujahid Abdul Jabbar Asyiri LC di ruang dengar Anda. Untuk Anda juga nanti ada sesi interaktif di 0821 3333 944. Jadi kita ke depan kita simak dulu penjelasan terkait gapai haji yang mabrur ini seperti apa. Tafadhol Pak Kiai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Pada kesempatan sore ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang bagaimana menggapai haji mabrur. Sebagaimana kita ketahui bahwa haji itu adalah rukun Islam yang kelima, maka melaksanakan rukun Islam yang kelima itu adalah menyempurnakan rukun Islam dari yang pertama sampai yang keempat. Kita ketahui bahwa di dalam ibadah itu ada ibadah ruhiyah, jasadiyah, itu salat dan puasa. Kemudian ada ibadah ruhiyah maliyah, ya ibadah roh dan harta itu berupa zakat. Kemudian haji itu ruhiyah, ibadah ruhiyah, maliyah dan jasadiyah. Jadi dia mengandung 3 unsur dari ibadah tersebut, baik rohani, harta dan juga badan. Ya, maka orang yang melaksanakan haji itu dalam perjalanannya dia di dalam fisabilillah. Maka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata fil haji falahu mislu man mata fisabilillah." Mati di dalam perjalanan haji sama dengan mati syahid. Dan orang yang mendapatkan haji mabrur itu adalah ganjarannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jasa illal jannah. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang pahalanya tidak lain kecuali surga. Dan untuk mencapai haji mabrur, ya ada beberapa syarat yang kita hendak capai, seperti juga puasa, sholat. Bila mau sukses dalam ibadah tersebut, ya ada beberapa syarat. Begitu juga ibadah haji. Jadi ibadah haji ini sebelum dan ketika melaksanakan dan sesudah melaksanakan. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan ibadah haji, itu pertama kita harus betul-betul bertobat dari segala dosa yang kita lakukan sebelumnya. Karena kita harus bersih dari dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Rasul sendiri itu bertobat dengan mengucapkan istighfar setiap hari minimal 70 kali. Jadi kita umatnya paling tidak 100 kali. Tapi di dalam tobat itu ada syarat tobat. Yang pertama, kita harus menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus
berniat untuk tidak melaksanakan dosa tersebut. Ya, yang ketiga kita harus berhenti dari dosa tersebut, dan kalau berkaitan dengan manusia, maka kita harus menambah yang keempat, yaitu minta maaf. Dan yang kedua, membayar utang. Apabila kita berutang, hendaknya kita lunasi utang tersebut, karena kalau tidak, kita bergantung daripada utang tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu dainahu. Artinya, Nabi SAW bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung pada hutangnya hingga dibayar daripadanya. Kemudian yang kedua, biaya haji. Biaya haji itu harus biaya yang halal, ya, bukan dari uang haram, seperti hasil korupsi, hasil curian, hasil yang tipuan, dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW bersabda, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bisab'imi'ati di'fin. Artinya belanja yang dikeluarkan untuk ibadah haji sama dengan belanja jihad di jalan Allah. 1 dirham dibalas 700 kali lipat. Dan biaya ini harus biaya yang dipakai pergi dan juga biaya yang ditinggalkan untuk keluarga. Ya, harus semuanya biaya yang halal. Karena Allah itu menerima yang baik. Karena Allah itu maha baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya, sesungguhnya Allah itu baik dan dia menerima hanya yang baik. Kemudian yang ketiga, takwa kepada Allah dengan melaksanakan akhlakul karimah. Jadi yang dilaksanakan itu adalah rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Sebagaimana yang kita ketahui, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 1, yaitu berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam melaksanakan ibadah haji itu juga harus kita hindari beberapa larangan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Waman farada fihinnal hajja wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj." Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Rafas itu ialah campur dengan istri. Fasik itu adalah berbuat dosa. Berbantah-bantahan itu adalah bertengkar. Maka ini harus dijauhi ketika pelaksanaan haji. Dan yang kedua, dalam pelaksanaan haji itu kita harus mengetahui manasik haji. Maka kita harus belajar terlebih dahulu tentang manasik haji yang benar dan juga niatnya yang benar. Karena di antara niat itu ada yang keliru, seperti niat untuk rekreasi atau untuk mendapatkan gelar haji atau ingin berdagang. Ya, jadi itu yang kedua dalam pelaksanaan haji. Kemudian yang ketiga, setelah pelaksanaan haji, ya harus ada perubahan. Ya, perubahan. Kalau sebelumnya kita malas sholat, maka setelah haji berubah menjadi rajin sholat. Kalau dia tidak pernah ke masjid setelah haji, dia
rajin ke masjid. Kalau dulu malas memberi, maka setelah haji dia mudah memberi. Kalau sebelum haji suka marah-marah, maka setelah haji dia tidak lagi suka marah dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita perhatikan sebelum dan ketika melaksanakan haji dan sesudah melaksanakan haji. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan singkat terkait bagaimana ataupun mungkin hal-hal saja yang perlu diperhatikan untuk menggapai yang namanya haji mabrur. Dan ada beberapa syarat-syaratnya tadi ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja kita beri kesempatan untuk Anda bergabung di line telepon 0821 3333 9440 untuk Anda mungkin bertanya terkait bagaimana menggapai haji mabrur di kesempatan sore hari ini yang kami hadirkan bersama Bapak Ustadz Kiai Haji Mujahid Abdul Jabar Asyiri LC di ruang tengah. Ya. 0821 3333 9440 menggapai haji mabrur. Jadi sembari menanti nih pendengar kita Pak Ustadz, mungkin saya ingin bertanya nih soal haji mabrur. Berarti tidak semua, ya, artinya dari diri kita sendiri untuk mempersiapkan apa-apa saja ya yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz ya, bagian bagaimana mencapai haji mabrur itu. Berarti tidak semuanya orang bisa dapat itu Pak Ustadz ya. Iya. Jadi semuanya bisa meraih haji yang mabrur ini. Nah, ada nggak tanda-tandanya? Kalau mungkin dari dalam diri kita sendiri, mungkin kita sudah selalu merasakan. Misalnya untuk pelaksanaan haji sendiri, Pak, sudah mengikuti semuanya, saran, aturan, dan sebagainya. Tapi ada nggak tanda-tandanya bahwa orang ini hajinya mabrur? Begitu? Iya. Nah, itu tadi tanda-tandanya. Jadi sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum itu ya dia harus minta ampun, istighfar, ya berkali-kali dengan syarat menyesali dosa-dosa yang telah lalu, berhenti dari dosa, karena kita ini mau haji seperti orang kalau mau menuju kuburan. Kalau orang menuju kuburan itu ya harus bersih dari dosa. Jadi untuk bersih dari dosa ya setidaknya istighfar minimal 100 kali setiap hari. Jadi jauh-jauh sebelumnya itu sudah istighfar kalau sudah ada niat haji. Dan kemudian kalau ada utang-utang ya dilunasi utang-utang. Kalau ada berupa kesalahan pada sesama ya dia harus minta maaf supaya dia berangkat dengan bersih dari dosa baik yang berhubungan dengan manusia Allah maupun yang berhubungan dengan manusia. Ya, kemudian juga ketika melaksanakan haji, ya itu harus pertama niatnya harus diperbaiki karena niat itu menentukan diterimanya amal. Kalau niat selain karena Allah, nah itu Allah tidak terima amalnya. Dan yang kedua, amalnya harus sesuai tuntunan, ya tuntunan syariat apa yang datang dari Rasulullah. Contoh itu yang kita ikuti. Selain dari yang ada dari yang bukan dari Rasulullah, itu tidak boleh kita ikuti karena ini berkaitan dengan ibadah mahdah, ya ibadah khusus, ya hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haji ini adalah rukun Islam yang kelima, adalah rukun penyempurna dari 4 rukun yang sebelumnya. Makanya itu haji itu wajib bagi yang mampu fisik, mampu materi dan mampu jiwa. Ini yang harus kita
Makanya harus niat yang benar. Begitu juga sesudah haji, ya harus ada perubahan karena setelah ibadah haji berarti dia berubah ibadahnya dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi yang lebih baik. Begitu juga akhlaknya sesama manusia, ya ada perubahan. Saya kira itu. Baik, itu perubahan ya kalau setelah dan tadi tetap seperti. Nah, kalau terkait poin berhutang itu gimana ya, Oke. Biasanya kan justru banyak ini membedakannya bagaimana ya? Biasanya banyak yang membiayai perjalanan hajinya ini dengan berhutang. Ya, artinya dia minta dihalalkan utangnya atau minta ditunda pembayarannya atau diikhlaskan supaya hajinya bisa mabrur. Karena kalau tidak, ya dia tergantung dengan utang seperti tadi dalam hadis bahwa manusia itu tergantung dengan utang. Makanya sebaiknya kalau bisa tidak berutang. Karena ada juga orang haji berutang, tapi ya bagaimana supaya yang memberi utang itu memberi kelonggaran. Ya, kira begitu. Baik. Kembali kita tawarkan kepada Anda pendengar dimanapun berada. Mungkin yang sore ini lagi menyimak perbincangan kita dalam program Titian Ilahi. Kita membahas terkait menggapai haji mabrur ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung bersama kami di 0821 3333 9440 di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda pendengar yang mungkin ada di Makassar, di luar Makassar, di Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan, ya pendengarkan melalui RRI Playgo, boleh gabung juga ya. Baik, kita tahan dulu Pak Kiai, ada penelpon kita yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Iya, dengan siapa Pak, di mana? Dengan hamba Allah di Sumbar Pak. Hamba Allah? Ya. Di mana? Di Sumbar Pak. Di mana itu? Di Sumbar. Sulawesi Barat Pak. Sulawesi Barat? Oke. Ya. Baik, hamba Allah di Sulbar nih. Kita bersama Pak Kiai Haji Mujahid Abdul Jabbar Asyiri LC menggapai haji mabrur yang kita bahas. Silakan, ada mungkin pertanyaan? Ini kami yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ada dua fenomena di Sulawesi Barat ini. Pak, yang pertama ada orang, bagaimana itu Pak? Karena ada orang di sini, banyak orang di tempat kami itu ada pergi naik haji, tapi dia tidak manasik Pak. Oh, soal manasik ya. Ya, itu bagaimana itu yang pertama Pak. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang niatnya pergi naik haji, tapi ini ditanggung haji. Apakah dia harus kembali mengulangi hajinya itu? Kita pergi naik haji kembali dengan mengulangi niat kita. Baik. Niatnya itu dirubah Pak. Baik. Ya, itu Pak. Baik, kita sudah tangkap pertanyaannya hamba Allah di Sulbar ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dua pertanyaan dari hamba Allah di Sulawesi Barat ini Pak Kiai. Yeah. Yang pertama, banyak di daerahnya atau di sekitar Kampung Janing tempatnya beliau, banyak yang naik haji ini tapi tidak, maksudnya kalau orang naik haji tapi tidak ikut manasik haji gimana nih Pak? Ya itulah salahnya di situ kalau tidak tahu syariahnya itu haji, bagaimana dia mau melakukan ibadah haji yang benar kalau dia sendiri tidak tahu ibadahnya itu. Seperti juga salat, bagaimana dia mau melakukan salat yang benar kalau dia tidak tahu ilmunya. Makanya sebelum orang haji dia harus belajar manasik dulu, karena di situ ada pembimbing haji mengajarkan manasik yang benar, karena yang mengajar
atau membimbing haji itu ya sudah mempelajari manasik yang benar sehingga dia bisa mengajarkan kepada yang dibimbingnya. Ya, dan itu kan dibayar oleh yang jamaahnya sehingga dia juga bisa memberikan untuk ilmunya kepada jamaahnya bagaimana manasik yang benar. Karena kalau tidak, itu bisa tidak diterima amalnya karena amal yang diterima itu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ya sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Saya kira begitu. Bagaimana mau melengkapi tuntunan itu kalau nggak ikut ininya ya? Ya. Pelatihannya, bekalnya gitu ya? Ya harus ikut pelatihan, kecuali kalau dia sudah kuasai karena dia ulama atau ustaz ya tidak mesti ikut manasik. Tapi kalau dia awam ya mau tidak mau dia harus ikut manasik. Baik. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana dengan orang yang berhaji tapi niatnya hanya semata pengen dipanggil haji saja nih Pak? Ingin? Hanya pengen titelnya saja nih. Oh, itu sudah salah niat itu. Karena niat karena sesuai itu amal diterima sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niatnya titel ya dapat titelnya, tidak dapat pahalanya. Nah, kalau niat dapat pahala ya dapat pahalanya. Kalau niat karena Allah, Allah terima amalnya karena hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu diterima sesuai dengan niatnya. Jadi niatnya karena Allah, itulah yang diterima. Selain karena Allah, itu sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niatnya titel, ya titel, dapat titel. Biar tidak diniatkan titel, itu tetap akan menempel. Jadi biar tidak niatkan dunia, dunia itu akan mengikut. Kalau kita niatkan akhirat, ya itu dunia mengikut. Tapi kalau kita niatkan dunia, akhirat tidak mengikut. Niat akhirat itu karena Allah semata-mata. Ya, bukan karena dunia. Saya kira itu. Baik. Terima kasih hamba Allah di Sulbar sudah terjawab, mudah-mudahan sudah tercerahkan. Kemudian yang berikutnya ingin bergabung silakan di 0821 33 selain hamba Allah tadi di Sulawesi Barat yang tadi sudah dijelaskan bagaimana disampaikan oleh Pak Kiai di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya di belakang Pak hamba Allah tadi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini Pak, dari Bahar di Bone Caming ini. Bahar di Bone Caming. Ya betul Pak. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begini Pak Ustaz, saya akan bertanya sedikit tentang yang ada di dalam orang ini. Ada orang mulai 1 Muharram sampai 10 berpuasa. Ada juga orang 2 hari lagi Pak Ustaz. Namanya 9 Muharram, 10 Muharram. 9 Muharram Asyura. 10 Muharram Asyura. Ubur Asyura. Jadi mana Pak Ustaz bisa digunakan kalau mau menurut penelitian Pak Ustaz? Yang dibenarkan itu mulai 1 orang sampai 10 berpuasa atau yang 2 hari Asyura. Ya itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak puasa Muharram nih Pak Kiai. Iya. Yang mana yang sebaiknya atau mungkin yang benar? Ya, semua yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, ya ibadah khusus, hablum minallah, seperti puasa, haji, salat, zakat, itu harus ada petunjuk dari Nabi. Kalau ada petunjuk dari Nabi, ya itu yang kita lakukan. Kalau tidak ada, ya kita tinggalkan. Karena dalam kaidah usul itu dikatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim.
ya asal usul dari ibadah itu adalah tidak adalah haram kecuali ada perintahnya. Beda dengan muamalah. Muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Ya, asal usul dari muamalah itu adalah boleh kecuali ada larangan. Jadi tinggal dilihat kalau ada hadisnya, ada dasarnya Quran, ya kita ikut. Kalau tidak ada, ya tidak usah. Seperti puasa yang ada yang kita tahu, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa putih, puasa Arafah. Ya, selain itu mungkin hanya dihitung kebaikan, ya kebaikan, tapi kebaikan yang muamalah, ya bukan kebaikan yang berupa ibadah mahdah. Saya kira itu. Baik. Jadi ya Pak Bahar di Bone, Caming, sudah dijawab dengan ringkas padat oleh Pak Kiai pertanyaan Anda. Mudah-mudahan sudah tergerakkan juga nih Pak Bahar. Di belakang Pak Bahar ada lagi nih yang bergabung. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak di mana? Tadi jelaskan bahwa dari siapa dulu Pak? Halo. Ya, dari Samsudin di Samudra. Pak Samsudin di Makassar. Oke. Iya. Nah, ini tadi jelaskan ya, orang sudah pulang berhaji, ada yang dikatakan tadi ada yang mabrur dan ada yang tidak semuanya mabrur. Kira-kira apa perbedaannya itu? Yang mabrur dengan tidak. Perbedaan itu ya? Kan ya. Apa perbedaannya ya yang mabrur dan tidak tadi? Ya, terus itu ada kan yang dulu sebelum berangkat ya murah hati, tapi setelah pulang haji dan bahkan sudah umroh juga, tapi malahan berbeda, tidak sesuai dengan itu titelnya. Iya, yang mau mengembangkan kita emosi, kira-kira bagaimana itu jalan Allah. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Samsudin. Pak Samsudin di Tamalan Ria Makassar nih, Pak Kiai. Oke, balik mungkin baru menyimak perbincangan kita nih. Apa perbedaannya katanya setelah balik bagi haji yang mabrur atau tidak mabrur? Ya, saya kira kalau perbedaannya itu kalau haji yang tidak mabrur ya hanya melepaskan kewajiban. Ya, artinya dia sudah selesaikan kewajiban, tapi pahala mabrurnya ya belum didapatkan karena tidak memenuhi syarat yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi itu syarat yang 3 itu kita harus penuhi. Karena seperti puasa ya ada syaratnya. Begitu juga sholat ada syaratnya. Begitu juga puasa. Jadi perbedaannya jelas. Kalau tidak mengikuti syarat berarti itu tidak mabrur. Kalau mengikuti syarat itu mabrur. Jadi jelas perbedaannya sebelum, sesudah, sewaktu dan sesudah. Jadi kalau sebelum, ya dia harus minta maaf, dia harus beristighfar, ya menyadari dosa-dosanya. Karena biasanya orang yang banyak dosa, tapi dia tidak minta ampun kepada Allah. Pada waktu dia pergi haji, dia dapatkan akibatnya. Seperti ada yang biasanya mau dilayani di Indonesia, tapi datang haji dia mau sama di Indonesia, mau dilayani, ternyata terbalik, dia mau melayani. Ya, jadi Iya, begitu. Jadi syaratnya. Kemudian pertanyaan syaratnya itu ikuti atau apa ya syaratnya tadi gitu ya. Kalau ada yang tidak diikuti ya berarti poin mabrurnya dapat begitu Pak. Kemudian pertanyaan keduanya itu bagaimana hajinya katanya orang yang sebelum naik haji itu baiknya luar biasa ya.
baik hati dan sebagainya, tapi setelah balik haji dengan titelnya itu justru berbalik 160 derajat atau 180 derajat, bahkan 360 derajat. Jadi pemarah, sombong, pelit, dan sebagainya. Gimana nih Pak? Ya, itu kebalikannya sebenarnya. Bukan malah pahala yang didapatkan, tapi malah dosa. Karena sebelumnya baik, tapi sesudahnya tidak baik. Yang harusnya terbalik. Sebelumnya tidak baik, sesudahnya baik. Karena itu di dalam ucapan Umar bin Khattab mengatakan, "Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun." Siapa yang hari ini dengan kemarin sama saja, itu sudah merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halikun. Yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, nah itu binasa. Dan man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, ya itulah yang beruntung. Jadi harus terbalik, jangan merugi, ya apalagi binasa. Kalau sama saja itu rugi, tapi kalau lebih buruk, itu sudah binasa. Kalau lebih baik, itu yang beruntung. Jadi harus dia sadari di situ. Harus disadari di situ. Ya. Baik. Terima kasih Pak Samsudin di Tamalan Raya Makassar ya, sudah bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Satu penelpon lagi sebelum kita akhiri itu Pak Rudita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Udin di Antang. Pak Udin di Antang. Iya. Baik, silakan Pak Udin, kita membahas terkait haji mabrur. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar yang pertanyaan saya, Ya. Itu kan ayatnya itu ya membolehkan orang menjamak sholat. Ayat membolehkan jamak sholat. Iya, jamak kasar. Jamak sholat. Sholat. Iya. Itu aja. Yang kedua ini terkait dengan haji. Yang mana afdal kalau apakah umrah dulu orang, umrah dilaksanakan atau hajinya dulu yang dilaksanakan? Baik. Baik. Ditunggu Pak Udin ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ke pertanyaannya Pak Udin di Antang dulu nih Pak Kiai. Ada dua, tapi kita menyentuh ke hajinya dulu nih, yang pertama. Yang mana yang afdal nih? Kita umroh dulu baru haji atau hajinya dulu yang diutamakan? Ya, kalau kita banyak uang kelebihan, sebaiknya umrah dulu supaya ada pengalaman untuk selanjutnya. Tapi kalau uang tidak cukup atau karena pas-pasan, ya lebih baik haji saja, karena haji itu wajib, sementara umrah itu sunnah. Jadi jangan dahulukan yang sunnah lalu dikebelakangkan yang wajib. Tapi kalau mampu, ya tidak apa-apa sunnah dulu, karena itu menjadi pelajaran untuk yang berikutnya supaya ada pengetahuan dari umrah. Tapi kalau tidak mampu, ya langsung haji saja. Nanti berikutnya umrah kalau ada rezeki. Saya kira itu. Apalagi mungkin dengan kalau sekarang orang mau mendaftar haji cukup panjang begitu. Iya. Lebih baik ya didaftar dari awal. Mari menunggu waktunya, ya ada rezeki bisa umroh dulu gitu Pak Kiai. Iya, betul. Baik. Ke pertanyaan keduanya nih, ya mungkin ini terkait masalah umum ya. Iya. Ayat yang membolehkan kita menjamak qasar sholat kita. Ya itu kalau ayatnya itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ya, Allah menginginkan sesuatu yang mudah, tidak menginginkan sesuatu yang susah. Kalau dari ayat itu, ya kemudian dari hadis, ya
ya yasir wala tu'asir, memudahkan dan jangan sulitkan. Jadi di dalam sholat itu ada namanya dalam kesulitan, seperti dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, ya. Kalau dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk, tidak bisa duduk dengan baring, ya. Kalau dia musafir bisa dijamak duhur dengan asar, ya, maghrib dengan isya. Kalau mau dikasar yang 4-4, duhur menjadi 2, asar menjadi 2, isya menjadi 2. Jadi yang itu yang bisa dijamak dan kasar kalau dalam perjalanan. Perjalanan ya ada jaraknya sekian, nah itu ada ilmu tersendiri, jarak berapa lama dan tata caranya ya saya kira tersendiri ilmunya. Saya kira itu, Pak. Baik. Terima kasih untuk Anda pendengar di kesempatan sore hari ini. Ada hamba Allah, Pak Bahar, Pak Samsudin, juga Pak Udin tadi di Antang. Dan Pak Kiai mungkin di penghujung kebersamaan kita mungkin ada kesimpulan dan doa penutup biar kiranya apa yang kita bahas terkait Haji Mabrur ini bisa menggapai Haji yang Mabrur ini bisa menjadi modal bagi kita mempersiapkan diri agar kiranya menjalankan ibadah haji tidak sia-sia. Tafadhal Pak Kiai. Ya. Baik, untuk kita umat Islam, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ya. Apalagi haji ini, rukun Islam yang kelima adalah penyempurna dari rukun 4 yang sebelumnya. Sehingga kalau salat kita sudah sempurna, zakat kita sudah sempurna, puasa kita sempurna, maka tinggal haji yang kita sempurnakan untuk sempurna daripada rukun Islam. Tetapi bagi yang tidak mampu, ya harus punya niat dari sekarang sampai yang akan datang. Karena niat itu menentukan kemudahan. Ya, beda dengan orang yang mampu tapi tidak ada niat. Ya, biar tidak ada kemampuan tapi ada niat, itu jauh lebih baik daripada ada kemampuan tapi tidak ada niat. Jadi yang lebih baik lagi kalau ada kemampuan, di samping itu ada niat. Jadi kalau ada niat, ya ada usaha. Dan usaha itu ya harus dilakukan. Dan kalau memang sudah berniat, ya sudah menyempurnakan rukun Islam yang sebelumnya, harus diperbaiki sholatnya, diperbaiki puasanya, diperbaiki zakatnya, ya, dosa-dosanya dihentikan, ya, dia bertobat kepada Allah. Insya Allah Allah memberi jalan untuk menuju Mekah, karena datang ke Mekah itu adalah panggilan. Ya, jadi biar kita punya uang, kalau tidak ada panggilan, nah itu tidak akan jalan. Tapi kalau ada panggilan, insya Allah jalan. Allah menunjukkan jalan, karena Allah itu maha kuasa. Kita itu menuruti apa kemauan Allah, asalkan kita sesuai petunjuknya. Maka itu diniatkan dari sekarang dan juga diusahakan. Saya kira itu Allah akan memudahkan setiap orang yang punya niat baik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini bisa laksanakan apa yang kita inginkan demi mencapai ridhonya Allah semata-mata. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Mujahid Abdul Jabbar Asyiri LC sudah berbagi ilmunya bersama kita dalam program Titian Ilahi sore hari ini. Dia membahas terkait menggapai Haji Mabrur. Terima kasih dan kita mungkin nanti akan berjumpa di lain